Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku dan saudariku, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahibbati fillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat-Nya, curahan karunia yang begitu besar Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan iman dan nikmat Islam di antara nikmat yang sangat besar. Kemudahan untuk bisa beraktivitas, berjalan, melangkah, melihat dan mendengar, berucap, berbicara, dan lain sebagainya. Nikmat demi nikmat yang seandainya kita ingin menghitungnya satu demi satu, maka sulit untuk bisa membatasinya. Karena nikmat Allah yang begitu luas, nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga tidak akan ada kesanggupan kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Semoga nikmat-nikmat itu mengantarkan kita kepada syukur, ibadah yang mulia, ibadah yang harus selalu dihadirkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Kita tetap bersyukur kepada Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu kita senang maupun di waktu kita sedih. Bersyukur adalah satu hal yang harus selalu mengiringi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Di waktu suka dan di waktu duka, tetap kita harus bersyukur. Karena di saat kita ditimpa dengan satu ujian atau musibah dan bala, bukan berarti nikmat itu tidak terus Allah limpahkan kepadanya. Bukan berarti nikmat itu berhenti di saat musibah menerpa kita. Hanya dengan sedikit ujian, tetapi Allah tetap melimpahkan nikmat-Nya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, bukankah nikmat Allah yang lain tetap Allah berikan? Sebahagian kita diuji dengan
krisis ekonomi. Sebahagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian anaknya, ditinggal oleh orang yang dicintainya. Sebagian kita diuji dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepadanya. Pertanyaannya, apakah di saat ujian datang dalam kehidupan kita, lantas nikmat Allah berhenti? Tidak bisa kita melihat, tidak bisa kita mendengar, lisan kita tidak bisa berbicara, ataukah semuanya tetap berjalan? Nikmat Allah yang lain tetap Allah berikan. Jawabannya, nikmat-nikmat Allah masih terus berlimpah. Sehingga tidak ada kata kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan, seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah berbanding dengan ujian, maka jauh nikmat Allah lebih besar dibandingkan ujiannya. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan satu ujian dari Allah, maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Karena syaitan akan selalu berupaya keras bagaimana menghilangkan nikmat-nikmat Allah dari pandangan kita. Syaitan akan berusaha menampakkan di hadapan kita musibah dan menghilangkan nikmat dari pandangan kita. Sehingga seorang hamba melihat seakan-akan nikmat Allah itu tidak ada dalam dirinya. Yang ada adalah musibah dan ujian itu. Dibuat kita lupa oleh syaitan akan nikmat Allah yang begitu luas. Maka hendaknya setiap kita waspada dari makar syaitan. Karena syaitan akan terus berusaha keras bagaimana membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita lupa dan lalai dari nikmat Allah yang begitu besar. Ucapkanlah selalu alhamdulillah. Baik di waktu lapang, di waktu senang, maupun di waktu kita sedang berada dalam himpitan dan kesulitan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang sangat membuat beliau senang, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan apabila beliau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah apapun keadaannya. Artinya apa? Nabi SAW tetap memuji Allah baik di waktu senang maupun di waktu sedih. Beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persangkaan buruk kepada Allah Rabbul Alamin. Dan inilah sikap yang harus hadir dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bersua di dalam
mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi hujjah lana la alaina, menjadi penolong bagi kita dan tidak menjadi senjata makan tuan untuk pemiliknya. Ilmu yang bermanfaat menjadi harapan kita semua. Bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan, kemudahan Allah berikan untuk memasuki surganya bagi kita semuanya. Dan itulah tujuan inti kita sesungguhnya di dalam belajar agama Allah Azza wa Jal. Bagaimana ilmu menuntun kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma waffiqna li kulli khair. Semoga Allah berikan taufiknya untuk kita semua di atas kebaikan. Ahibati fillah, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini lanjutan pembahasan kita dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, al-imam al-hafidh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid ad-Dimashqi al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau bawakan satu tema dengan judul Fadlut Taqwa wa Tawakkul, keutamaan taqwa dan tawakal. Taqwa, satu kata yang sering kita dengar. Dan saya yakin sudah ada bayangan ketika kita mendengarkan kata dan istilah taqwa ini. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ketakwaan adalah merupakan wasiat kepada setiap umat yang Allah perintahkan agar kita semuanya berusaha untuk meraihnya. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami perintahkan kepada mereka yang telah diberikan Alkitab sebelum engkau, wahai Muhammad, dan begitu juga kepada engkau, agar senantiasa semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wasiat ketakwaan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi wasiat untuk meraih takwa adalah wasiat yang juga Allah perintahkan kepada umat sebelumnya, orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Betapa banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan dan mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, dan lain sebagainya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan begitulah seterusnya. Dan banyaknya ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengajak kita untuk memperhatikan takwa, menunjukkan bahwa ketakwaan ini satu hal yang sangat penting. Satu perkara yang tidak boleh lalai kita untuk tetap memberikan perhatian kepadanya. Dan mengapa takwa
menjadi satu upaya yang harus dimiliki oleh setiap insan. Karena dengan ketakwaan ini seseorang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Karena ketakwaan ini akan mengundang segudang kemuliaan. Dan itu kita tahu berdasarkan hadis dan dalil ayatul Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita semuanya, karena siapapun yang berhasil untuk meraih ketakwaan itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang begitu besar. Di dalam hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah tentang keutamaan takwa, hadis yang datang dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu ayatan law akhadha an-nasu biha lakafathum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui ada satu ayat, seandainya manusia mengambil ayat tersebut, maka sungguh mereka akan mendapatkan kecukupan. Sesungguhnya ayat ini bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan maka akan dicukupkan. Seandainya ayat itu mereka ambil, lakafathum, niscaya ayat ini sudah memberikan apa yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayatu ayah, ayatu ayatin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat apa yang dimaksudkan? Ayat yang mana? Maka Nabi SAW mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuknya makhraj, jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar, solusi untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jalan keluar untuknya dalam masalah apa. Solusi yang akan Allah berikan sebagai jalan keluar untuknya dalam problem apa? Tidak disebutkan. Menunjukkan bahwa Allah akan memberikan solusi dalam segala urusan. Dalam segala masalah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi siapapun di antara mereka yang bertakwa. Ini di antara keistimewaan takwa. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi satu perbincangan di kalangan para ulama hadis tentang kesahihannya. Karena di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Uthman bin Abi Syaibah. Dan perawi inilah yang menjadi satu kendala sehingga dianggap hadis ini memiliki cacat dan dianggap hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wa baqiyatu rijalihi thiqat. Adapun sisa dari rentetan sanad hadis selain daripada Uthman bin Abi Syaibah, maka seluruhnya adalah perawi yang thiqah. Akan tapi keberadaan seorang rawi
yang dibincangkan oleh mereka para ulama jarh wa ta'dil, sehingga hadis ini disimpulkan sebagai salah satu hadis yang lemah. Namun walaupun hadis ini dinilai dhaif, akan tetapi makna dari hadis ini tidaklah bertentangan. Karena memang benar Allah yang telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga lemahnya riwayat ini tidak menunjukkan bahwa ayat yang disebutkan di dalam riwayat ini tidaklah benar. Justru makna dalam hadis ini tidak berseberangan dengan kebenaran ayatul Quranul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muallif awrada haditsain fi hadzal bab. Seorang pengarang kitab membawakan dua hadis dalam pembahasan yang berbicara tentang keutamaan takwa, akan tetapi kedua riwayat ini dinilai dhaif dan lemah karena terdapat perawi yang cacat, sehingga berpengaruh kepada kesahihan riwayat. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sampaikan, keutamaan takwa tidak serta-merta hilang karena riwayat yang lemah ini. Akan tetapi betapa banyaknya ayat yang berbicara tentang keutamaan takwa, dan dari sisi itulah kita akan mengambil beberapa faedah dari keutamaan takwa di dalam Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, definisi takwa sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama tabi'in, Talq bin Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang makna takwa, bahwa takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah, an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau melakukan satu amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahayanya, dan engkau berharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruk ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan takwa manakala engkau meninggalkan perbuatan maksiat di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, karena engkau takut, khawatir hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjalankan perintah Allah, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, ala nuri min Allah. Engkau melakukan satu amalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala dan engkau berharap pahalanya. Dan takwa adalah engkau meninggalkan perbuatan maksiat di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala karena engkau khawatir dan takut ancaman dan siksanya. Takhafu iqab Allah. Inilah makna takwa. Sehingga para ulama menilai definisi ini adalah definisi yang sangat-sangat menakjubkan.
definisi yang sangat mencangkup sisi-sisi yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim tentang hakikat dan makna ketakwaan itu sendiri. Kalau kita perhatikan definisi ini, ahibati fillah, maka kita akan mendapati setidaknya ada dua faedah yang penting seorang muslim mengetahui makna dari ketakwaan yang sesungguhnya. Di dalam definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, ada beberapa kesimpulan terkait makna taqwa, bahwa menjalankan ketaatan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya benar-benar di atas cahaya Allah. Dan itu maknanya bahwa seseorang ketika melakukan amalan harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an. Ilmu yang datang melalui wahyu. Baik wahyu Al-Qur'an atau wahyu yang Allah sampaikan kepada nabinya berupa hadis. Inilah cahaya. Siapapun yang ingin menjalankan ketaatan, maka jalankanlah ketaatan itu di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Bukan menjalankan ketaatan karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu, dan bukan semata-mata melakukan amalan tertentu karena adat atau kebiasaan atau karena hawa nafsu dan mengharap pujian dan kedudukan atau yang lainnya. Akan tapi murni dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, petunjuk yang jelas, yang benar. Bukan saya melakukan ini karena hawa nafsu. Itu bukan di atas ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia melakukannya semaunya. Bukanlah itu makna taqwa. Taqwa adalah ketika engkau melakukan sebuah amalan dan engkau melakukannya di atas petunjuk, di atas cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar. Sehingga keluarlah dari definisi ini mereka yang melakukan amalan tidak di atas ilmu, tidak di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan satu amalan karena hawa nafsu, mungkin dia melakukan amalan-amalan tertentu, ternyata tidak ada tuntunannya. Nah, melakukan ritual tertentu, melakukan amalan tertentu, tetapi tidak di atas cahaya Allah. Melakukannya karena hawa nafsu. Tidak ada landasan yang jelas. Kemudian kesimpulan dari definisi di atas, faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa seseorang yang menjalankan ketaatan haruslah diiringi dengan niat yang benar. Tarju thawab Allah. Engkau berharap di dalam beramal itu pahala dari Allah, balasannya. Itulah ketakwaan yang benar. Melakukan perintah di atas ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan kau berharap balasannya dari Allah Tabaraka wa taala. Adapun beramal dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan panduan, tuntunan yang jelas, bukan pula karena Allah berharap balasan darinya, tetapi mungkin karena ingin dipuji, ya, ingin mendapatkan sanjungan, maka ini bukanlah amalan di atas ketakwaan. Tetapi ini adalah amalan yang rusak niatnya.
dan tidak dikatakan dia sedang bertakwa dengan amalan yang dia kerjakan itu. Demikian halnya takwa adalah ketika seseorang meninggalkan perbuatan maksiat di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Ya. Dia meninggalkan maksiat, menjauh dari maksiat semata-mata dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala takut dari siksanya. Karena ada orang yang tidak bermaksiat, meninggalkan maksiat karena memang bukan karena Allah, tetapi mereka meninggalkan maksiat karena memang tidak ada modal untuk melakukannya. Ya, kemauan tapi ada berbuat maksiat itu. Contoh misalnya seseorang meninggalkan minuman keras, tetapi ternyata bukan karena Allah. Dia meninggalkan minuman keras karena memang nggak punya uang untuk beli. Kemauan ada dalam dirinya. Maka dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meninggalkan maksiat karena memang tidak punya kemampuan. Keinginan ada. Keinginan untuk minum khamar ada. Ya, keinginan untuk berzina ada. Tetapi nggak punya uang. Nggak bisa beli minuman keras. Nggak bisa mendatangkan wanita untuk berzina karena keterbatasan harta yang dia miliki misalnya. Sehingga dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan maksiat karena keterbatasan ekonomi. Ya. Sehingga dia meninggalkan maksiat bukan karena takut ancaman dari Allah. Tapi karena memang tidak punya kemampuan. Adapun keinginan, maka ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan yang sesungguhnya adalah engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya. Kenapa sih meninggalkan maksiat ini? Karena memang ini dilarang oleh agama. Tak dibenarkan. Dia tinggalkan itu karena memang agama melarang. Walaupun kemampuan dia untuk meninggalkan maksiat itu adalah kemampuan yang ada dalam dirinya. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemauan dia berbuat ada, tetapi dia tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa ini dilarang oleh agama. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia takut ancaman dan hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meninggalkan maksiat karena tahu ini tidak disukai oleh Allah dan karena dia takut dan khawatir ancaman yang akan menimpanya. Maka dia meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Berharap balasan pahala dari Allah, khawatir akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan takwa dan keutamaannya sangatlah banyak. Di antara keutamaan takwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ketakwaan ini menjadi sebab dimudahkannya urusan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh urusannya mudah. Yaj'al lahu
min amrihi yusra. Allah akan jadikan untuknya dari seluruh urusannya kemudahan. Di antara keistimewaan seseorang yang berhasil meraih ketakwaan, maka Allah akan mudahkan urusannya. Sehingga takwa akan memudahkan urusan seseorang. Dan kita harus yakin bahwa kemudahan dalam segala urusan itu rahasianya ada pada ketakwaan. Kalau ingin kita dimudahkan oleh Allah urusan kita, maka bertakwalah rahasianya. Jalankan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Maka Allah akan mudahkan urusan Anda. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa ketakwaan akan mendatangkan kemudahan bagi seseorang dalam segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian di antara keistimewaan seseorang yang telah berhasil meraih ketakwaan, ahibati fillah, bahwa dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla dari arah yang tak pernah dia sangka. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan melimpahkan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tak pernah dia duga dan dia sangka. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak pernah dia sangka sebelumnya. Tak pernah dia memprediksikan dari jalur itu dia dapat rezeki. Akan datang saja rezeki Allah kepada dia. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu tak perlu risau. Tak perlu risih. Tak perlu gelisah. Ya, rezekinya akan datang. Tinggal dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia laksanakan salat. Dia jalankan perintah. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim? Bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada mereka yang mengerjakan salat. Ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkan keluargamu untuk salat. Bersabarlah di atas ibadah salat, jalankan istiqamah. Karena apa? Kata Allah, kami akan berikan rezeki kepada engkau. Narzuquk. Kami akan berikan rezeki kepada engkau. Ketika engkau mengerjakan salat, maka aku akan berikan rezeki itu kepada kalian. Memperbaiki hubungan dengan Allah menjadi sebab turunnya rezeki. Nah, oleh karenanya terhalanginya rezeki yang turun kepada hamba disebabkan karena mereka tidak bertakwa kepada Allah. Allah tahan hujan sebagai salah satu rezeki yang Allah limpahkan kepada makhluknya di muka bumi ini adalah manakala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan hujan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa di antara faidah takwa seseorang yang telah berhasil meraihnya, maka Allah akan bukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk
suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan itu untuknya dari langit dan bumi. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa apabila seseorang itu beriman dan bertakwa, niscaya akan Allah bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maka rahasia keberkahan itu ada pada ketakwaan. Kemudian di antara faidah dan keutamaan takwa, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, mereka yang bertakwa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian memiliki furqana, kemampuan bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Seandainya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian memiliki kemampuan furqan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Allah berikan kemampuan itu. Kemudian Allah mengatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia-Nya yang sangat besar. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka di antara keistimewaan ketakwaan ini, dia menjadi pintu pengampunan. Seorang yang terus memperbaiki hubungannya dengan Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan memberikan ampunan untuknya. Dan Allah juga akan memberikan kepada hambanya yang bertakwa furqana, pembeda. Dia bisa membedakan dua hal yang berlawanan. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana kebaikan dan mana yang bukan kebaikan. Mana yang hak dan mana yang batil. Itu Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa, yang menjalankan perintah, yang meninggalkan larangan. Makanya orang-orang yang tidak mau mencari ketakwaan diri, tidak mau memiliki ketakwaan hati, yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka dia tak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah. Hanya orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah
yang Allah jadikan dalam dirinya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, banyak saudara-saudara kita yang tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Mana yang hak dan mana yang batil, dia tidak tahu. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka mencari nafkah, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang penting saya bekerja dapat bayaran. Dia tidak tahu ini halal bagi saya atau tidak pekerjaan ini. Ataukah haram hasilnya. Ya. Kenapa dia tidak bisa mengetahui? Karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhati-hati, tidak belajar, tidak mengenal Al-Qur'an dan hadis. Sehingga dia tak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya semuanya dia lakukan. Baiknya, buruknya dia lakukan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ampunannya akan Allah berikan kepada siapapun yang bertakwa dari hambanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan memberikan balasannya yang besar. Dan masih banyak lagi keistimewaan daripada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata di balik ketakwaan yang Allah perintahkan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan karena dengan ketakwaan itulah seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan. Dari sini kita bisa menyadari bahwa perintah untuk meraih takwa itu bukanlah sesuatu yang memberatkan. Karena di balik itu, di balik ketakwaan itu, seseorang akan mendapatkan kemudahan, kebaikan, keberkahan yang dijanjikan. Ibaratnya kalau kita ingin mendapatkan gaji, engkau harus bekerja. Engkau harus bergerak, melakukan amal. Kalau kita ingin surga, maka beramal, beribadah, jalankan perintah. Apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membahas tentang takwa ini panjang. Ya. Sangat panjang sekali. Akan tapi waktu yang membatasi kita. Maka kita cukupkan poin yang pertama dari keutamaan takwa. Ya. Dan dari sinilah hendaknya setiap kita faham bahwa ternyata untuk menggapai ketakwaan itu satu hal yang harus diperjuangkan. Mengapa? Karena dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala siap untuk membuka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala siap memberikan ampunannya, pintu maafnya untuk kita yang bertakwa ketika kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan jalan keluar dalam segala urusan, ya, dan akan memberikan pengampunan. Nah, dan dia akan memiliki kemampuan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Dan bertakwa ini ahibati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul maksimal di dalam meraih ketakwaan, di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Hendaknya kita melakukannya dengan maksimal. Karena ketakwaan itu bukan hanya sesaat, bukan hanya di tempat-tempat tertentu, akan tapi bertakwa itu di setiap waktu dan di setiap tempat. Karena Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bukan hanya ketika sholat kita bertakwa, bukan hanya ketika di masjid, bukan hanya ketika berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita bertakwa menunjukkan kealiman kita, ahli ibadah kita, bacaan Quran kita. La. Tetapi baik di saat kita sedang sendiri atau di saat kita sedang berada dalam keramaian, tetap kita harus berusaha untuk bertakwa. Ya, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, bermohon kepadamu, rasa takutku kepada dirimu. Aku meminta kepadamu, ya Allah, anugerahkan aku agar aku selalu takut kepadamu di dalam kesendirian atau di saat keramaian. Ya, di saat orang-orang tidak melihatku atau di saat terang-terangan. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya, hendaklah kita berusaha untuk maksimal di dalam meraih ketakwaan itu dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya, sehingga kita benar-benar meraih ketakwaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ya, berdoa kepada Allah meminta ketakwaan. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi memohon kepada Allah agar dikaruniakan ketakwaan. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-afafa, kesucian, wal ghina, dan kecukupan. Itu di antara doa Nabi SAW. Beliau meminta ketakwaan kepada Allah. Meminta agar dikaruniakan takwa. Karena dengan takwa ini, seseorang akan mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Penting ketakwaan ini untuk kita miliki, ahibati fillah. Taib. Ini poin yang pertama. Kita masuk pada poin yang kedua. Keutamaan tawakal. Dan sang pengarang kitab membawakan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik. Al-muallif sang pengarang kitab rahimahullah membawakan sebuah hadis tentang keutamaan tawakal. Baik. Apa definisi tawakal? Tawakal secara bahasa adalah at-tafwid atau menggantungkan sesuatu. Itu tawakal. Maka tawakal maknanya secara definisi syar'i seseorang yang menggantungkan urusannya kepada Allah. Ini makna tawakal secara definisi syar'i. Seseorang yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna tawakal. Adapun secara istilah, maka tawakal maknanya adalah
berusaha maksimal di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang halal. Berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Itu makna tawakkal secara istilah. Ya. Adapun secara bahasa maka dia adalah menggantungkan sesuatu. Baik. Tawakkal, ahibati fillah. Seseorang dikatakan bertawakal ketika dia mengeluarkan dan mengerahkan kemampuannya, usahanya untuk meraih sesuatu yang dia inginkan, ya, dengan cara yang halal dan benar, dan dia serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Nilainya, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Dia hanya berusaha. Berusaha untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Kalau dia ingin mencari nafkah, maka dia mencari nafkah. Kalau dia ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, maka dia belajar. Berusaha, semangat belajar. Muraja'ah, mempelajari, mendalami. Dengan harapan dia menjadi orang yang lulus. Ini tawakal, dia berusaha sekuat tenaga dengan maksimal. Kemudian dia serahkan kepada Allah hasilnya. Lulus atau tidaknya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal bisa dalam segala hal. Dalam mencari nafkah, tawakal. Ya. Di dalam menjalankan ibadah juga butuh tawakal. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang bertawakal dengan tawakal yang benar, bukan dengan tawakal yang salah dan keliru. Karena ada orang memahami tawakal itu berusaha sekuat tenaga, banting tulang. Tetapi dia melanggar batasan-batasan Allah. Dia bekerja mati-matian, lembur, gak sholat. Sholat dia tunda. Masuk waktu sholat, tidak dia lakukan sholat. Kenapa? Saya bekerja maksimal. Gak ada waktu yang terbuang. Buat sholat pun tidak ada waktunya. Subhanallah. Bekerja maksimal. Tetapi jalur yang haram juga dia lakukan. Ini bukan tawakal yang benar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, apa kata Umar bin Khattab? Aku telah mendengar Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna wa fi riwayat tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian, kata Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, menggantungkan urusan kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan, mengkaruniakan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan kepada seekor burung yang pergi dalam kondisi perut yang kosong dan kembali pulang ke sarangnya dalam kondisi perut yang kenyang. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan melimpahkan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong dan kembali pulang ke sarangnya, ke sangkarnya dalam keadaan perut yang telah kenyang dan penuh. Inilah keutamaan seseorang yang bertawakal
dengan tawakal yang benar. Di sini perlu kita garis bawahi ya ahibati fillah, bahwa tawakal bukan sebatas bekerja keras dan bukan pula sebatas menggantungkan urusan kepada Allah tanpa kerja keras. Harus terpenuhi dua syarat. Ya. Tawakal yang sebenarnya adalah manakala seseorang berusaha sekuat tenaga, ya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang di dalam melakukan usahanya. Kemudian dia gantungkan kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah lah yang memiliki kendali apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Dua syarat ini dikatakan seorang bertawakal dengan tawakal yang benar. Berusaha sekuat tenaga, semampunya, tanpa melakukan apa yang diharamkan karena ada batasan-batasan agama, ya. Kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal yang benar. Dia tidak mencari dengan cara yang haram. Ya. Ada sebahagian saudara kita mencari pekerjaan, dia harus sogok sini, dia harus sogok sana. Ya. Ada sebagian saudara kita yang berjualan tetapi timbangannya dimainkan. Ini bukan usaha yang sesungguhnya. Ya. Tetapi penipuan, curang. Maka ini bukan tawakal. Tawakal adalah seseorang berusaha semampunya dengan cara yang halal dan dia serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Harus dia serahkan kepada Allah hasilnya. Semoga Allah memberikan apa yang dia harapkan, keuntungannya. Bukan dia bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tetapi dia bersandar kepada dewa. Dia bersandar kepada selain Allah. Ya, dia bersandar kepada pawang hujan. Ya, dia meyakini bahwa kebaikan itu ada pada selain Allah. Sehingga dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke kuburan. Dia bekerja sekuat tenaga, dia datang ke kuburannya wali. Dia minta berkah di situ. Semoga hasil usaha saya, bisnis saya lancar. Dia menggantungkan kepada mayit urusannya. Tidak kepada Allah yang maha hidup. Tidak benar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bertawakal dengan sebenarnya tawakal, kalau kalian bertawakal kepada Allah, lau annakum tawakkaluna 'ala Allah, wa fi riwayat tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal. Situ Nabi SAW mengkaitkan tawakal kepada Allah. Karena ada orang yang menggantungkan urusannya bukan kepada Allah. Syirik. Dia menggantungkan urusannya kepada orang yang sudah mati. Yang dianggap wali kuburannya. Sehingga dia belajar, ingin lulus ujian, dia belajar mati-matian, begadang, baca buku, dia hafal. Ternyata datang kemana? Ke kuburan. Minta doa sama orang yang telah mati. Meminta kepada zat yang telah mati. Tolong buat saya, mudahkan saya lulus ujian. Subhanallah. Ini bukan tawakal namanya. Bukan tawakal yang benar. Oleh karena Nabi SAW mentaqyid. Ya, tawakal yang benar itu seperti apa? Tawakal kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal. Haqqa tawakkulih. La razaqakum. Niscaya Allah akan melimpahkan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan perutnya kosong dan pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Hadits ini
Sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini, keutamaan tentang takwa dan keutamaan tawakal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang bertakwa, hambanya yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi.
Maka ayyuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja, berta'awun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah, saling tolong-menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah walaupun di dalam sendirian. Bertakwalah kepada Allah sampai kita meninggal. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintah dan menjauhi seluruh yang dilarang. Demi Allah, tidak pernah ada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala langsung akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga menjadi orang yang beruntung. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Tauhid merupakan intisari dan prioritas dakwah para nabi dan para rasul. Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, sembahlah aku, ibadahilah aku saja. Semua para nabi, mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka prioritas dakwanya mengembalikan umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat.